Selamat pagi, siang, atau malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin menunjukkan presentasi final dari progres yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Next. Berikut nama anggota kelompok kami. Next. Masalah infrastruktur yang kami ambil adalah masalah infrastruktur kelautan. Pada kasus yang ada bahwa suatu desa di pesisir pantai cemas dengan semakin rusaknya pantai akibat abrasi. Contoh nyata yang kami ambil adalah pantai di Cilacap yang semakin tahun berlalu garis pantainya semakin mundur akibat abrasi yang parah. Kriteria pencapaian pertama, berkurangnya kecepatan arus pada gelombang pantai. Kedua, pertambahan laju terjadinya sedimentasi. Ketiga, daerah terkait sudah tidak mengalami abrasi. Keempat, pengurangan biaya perawatan. Dan kelima, kemungkinan kerusakan saat pelaksanaan konstruksi rendah. Kelompok kami merancang 3 alternatif. Yang pertama ada obrek, permeable pavement, dan yang terakhir adalah floating seawall. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, kelompok kami menyimpulkan dan memilih bahwa obrek akan menjadi alternatif utama yang akan diusung oleh kelompok kami. Obrek merupakan alat multifungsional yang berfungsi melindungi pesisir serta memproduksi energi. Untuk mekanisme dari obrek sendiri ini, obrek dilengkapi pelat miring yang melanjutkan gelombang laut ke dalam reservoir, kemudian mengalir ke ruang belakang tempat turbin dipasang. Reservoir depan akan menghasilkan listrik, energi, kemudian dapat diekstraksi melalui turbin kepala rendah yang harus didukung oleh kepala hidrolik konstan. Berikut merupakan desain 3 dimensi dari obrek. Dan berikut merupakan desain keseluruhan dari obrek yang memiliki panjang 300 meter dengan perbandingan 2 obrek dan 1 backwater. Berikut merupakan tampak atas dari obrek dengan lebar 10 meter dan panjang 18,3 meter. Berikut merupakan tampak samping dari obrek yang memiliki tinggi 5 meter. Berikut merupakan tampak depan dari obrek. Pada obrek ini terdapat 2 bagian, yakni konverter energi dan backwater. Pada bagian backwater itu sendiri hanya terdapat tetrapod, sedangkan untuk konverter energi terdapat 3 bagian lagi, yaitu pipa pembuangan, reservoir, dan chamber. Reservoir dibagi menjadi 3 bagian, yakni sloping ram, crown wall, dan raparet. Sedangkan chamber dibagi menjadi 3 bagian juga, yaitu turbin, generator, dan gate. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis statika dari obrek itu sendiri. Jadi ketika obrek ini dipasang sejajar dengan garis pantai, maka ketika ombak datang dari lepas pantai ini akan memberikan gaya, dan sesuai hukum Newton ketiga, gaya aksi yang diberikan akan sama dengan gaya reaksi yang diberikan juga. Jadi obrek ini menahan gaya atau memberikan gaya kepada ombak tersebut sama dengan besar gaya yang diberikan oleh ombak dari lepas pantai. Kemudian obrek ini memiliki berat. Nah, memiliki massa yang artinya obrek ini memiliki gaya berat. Dan sesuai hukum Newton juga, ketika benda memiliki gaya berat, maka benda tersebut juga memiliki gaya normal. Dan kemudian saya akan menjelaskan analisis statika dari turbin yang ada di dalam obrek itu sendiri. Jadi ketika ombak datang dan airnya masuk, kemudian terhalang oleh water gate, nah, dan kemudian ketika air sudah melewati batas dari water gate akan masuk ke dalam turbin. Dan di turbin ini, ombak atau air akan memberikan gaya kepada turbin sehingga turbin bisa berputar dan memiliki torsi atau dengan persamaan gaya kali lengan gaya. Selanjutnya analisis statika dari breakwater itu sendiri. Sama seperti obrek sebelumnya, ombak datang memberikan gaya, kemudian
breakwater ini sendiri memberikan gaya reaksi. Kemudian breakwater ini memiliki massa yang artinya memiliki gaya berat dan memiliki gaya normal. Dan spesifikasi obrek sendiri, obrek ini terdiri atas agregat batu yang terdapat di bagian depan dan bagian belakang, kemudian sloping ram yang berada dekat dengan reservoir, kemudian ada parapet atau nose, dan ada yang terhubung dengan crown wall, kemudian ada reservoir sebagai tempat untuk datangnya air, kemudian ada 3 chamber, di mana chamber pertama sebagai ruang penampungan sementara air sebelum masuk ke turbin kedua. Kemudian ketika di turbin, air akan masuk ke chamber ketiga. Setelah di chamber ketiga ini sebagai penampungan sementara air sebelum keluar, dan akhirnya chamber ketiga ini jadi kosong. Kemudian ada geotekstil di lapisan belakang agregat kasar atau agregat batunya. Dan spesifikasi water breaker atau breakwater konvensionalnya ini terdapat tetrapod beton yang sebagai penahan dari ombak itu sendiri, agregat batu atau agregat kasar, dan geotekstil. Nah, matriks spesifikasinya ini terdapat jangkauan suhu operasi, ketinggian operasi, estimasi produksi listrik, dimensi, total berat, panjang bangunan, aspek estetika, ergonomik, jangka waktu pemeliharaan, biaya produksi, mutu, dan keandalan. Jadi kita sudah mengkalkulasikan semuanya sehingga sudah dalam perhitungan yang tepat, yang bisa dilihat sendiri di layar. Dan kemudian biaya produksi. Jadi setiap proyek yang kita buat ini terdapat partisi, di mana satu partisi obrek ini harganya kurang lebih sekitar 318 juta. Sementara water breaker konvensionalnya yang sebagai tempat tetrapod itu kurang lebih seharga 293 juta. Sementara tetrapodnya sendiri harga satunya adalah sebesar 2,5 juta. Yang artinya ketika kita ingin membuat water breaker dengan sepanjang 300 meter, yang kita butuhkan adalah 20 partisi obrek, 10 partisi water breaker, dan 200 tetrapod. Total biayanya adalah kurang lebih sekitar 9,8 miliar. Sekian presentasi dari perwakilan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.